Saksikan Breaking News TV One bersama saya Fahada Indi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini akan meresmikan Stasiun Tanah Abang yang telah selesai dilakukan renovasi. Stasiun Tanah Abang sebelumnya telah melakukan renovasi besar-besaran di sejumlah sisi stasiun. Di antaranya adalah pembangunan stasiun baru yang memperluas stasiun yang lama. Kemudian proyek penyegaran Stasiun Tanah Abang ini juga bertujuan untuk mentransformasi Stasiun Tanah Abang untuk dapat menjadi pusat integrasi transportasi modern yang mampu melayani bahkan hingga 300.000 penumpang per harinya. Dan saat ini pemirsa yang Anda saksikan adalah Presiden Prabowo Subianto baru saja tiba di Stasiun Tanah Abang, Jakarta setelah sebelumnya Presiden ini menempuh perjalanan menggunakan kereta rel listrik atau KRL dari Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Sesaat lagi artinya pemirsa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan peresmian gedung stasiun yang telah direvitalisasi di Stasiun Tanah Abang, Jakarta. Nampak juga yang mendampingi Presiden Prabowo Subianto adalah sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih. Kemudian juga kami melihat tadi ada Gubernur Jakarta Pramono Anung yang turut bersama dengan Presiden Prabowo Subianto untuk segera meresmikan Stasiun Tanah Abang. Berdasarkan informasi dari reporter kami, jurnalis Istana ada Ikra Anggana yang berada di lokasi. Presiden Prabowo Subianto akan terlebih dahulu melakukan peninjauan dan juga pemeriksaan di sejumlah titik fasilitas baru yang ada di Stasiun Tanah Abang sebelum kemudian akan meresmikan Stasiun Tanah Abang tersebut pasca direvitalisasi. Ya pemirsa, memang ada sejumlah perubahan maupun pembaruan utama di Stasiun Tanah Abang, Jakarta yang meliputi gedung baru maupun hall utama yang ada di Stasiun Tanah Abang di bagian utara atau North Building. Hall baru ini yang sudah mulai digunakan sejak 29 Juni 2025. Dengan gedung baru tersebut pemirsa, area hall serta akses masuk maupun keluar sudah diperluas dan menjadi lebih modern. Selain itu juga ada sejumlah penyesuaian terkait pola operasional peron maupun jalur naik turun dari KRL. Dan yang menarik ya pemirsa, di Stasiun Tanah Abang, Jakarta dilakukan pula peningkatan kapasitas dan juga ruang yang lebih luas di gedung baru tersebut. Dengan pembaruan ini, Stasiun Tanah Abang diharapkan mampu melayani hingga 300.000 penumpang per harinya dalam setidaknya 5 tahun ke depan. Tentunya kita tahu pemirsa, Stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat ini memang menjadi salah satu stasiun KRL tersibuk di Jakarta. Tentunya dengan adanya revitalisasi, pembangunan yang lebih modern serta perluasan peningkatan kapasitas di stasiun ini diharap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta khususnya dan sekitarnya dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, kita akan melihat dan juga memantau melalui rekan kami, reporter TV One Ikra Anggana yang saat ini juga sudah berada di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat untuk mencari tahu apa saja kemudian fasilitas-fasilitas yang akan ditinjau langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada siang hari ini. Ikra, silakan dengan laporan terkini dari Stasiun Tanah Abang. Ya baik, Fada dan juga pemirsa, kita saksikan bersama bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto baru saja melihat langsung lantai 2 dari Stasiun Tanah Abang, Stasiun Tanah Abang baru Jakarta Pusat ini. Dan nampaknya ada sedikit perubahan, Fada dan juga pemirsa, karena Presiden ini nampaknya tidak meninjau beberapa fasilitas seperti fasilitas kesehatan, seperti ruang ibu menyusui yang berada di lantai 1, dan ini kita lihat bersama bahwa yang menemani Presiden Prabowo Subianto ini langsung Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono bersama dengan Gubernur
Jakarta Pramono Anung, dan juga ditemani oleh Menteri Perhubungan Budi Purwogandi yang nampaknya menjabarkan beberapa permasalahan yang biasanya masyarakat hadapi di area stasiun Tanah Abang ini. Memang jika kami menangkap informasinya, beberapa masalah dalam area stasiun ini, jika kami melihat begitu ya, ada beberapa permasalahan seperti kepadatan penumpang, dan juga sirkulasi dan akses yang kurang nyaman. Ini di stasiun Tanah Abang baru ini nampaknya sudah diperbaiki dan dibuat lebih rapi lagi dan lebih layak untuk digunakan oleh masyarakat begitu ya. Dan saat ini memang kondisinya Presiden Prabowo Subianto sedang masih berbincang empat mata dengan para Menteri Kabinet Merah Putihnya, dan informasi yang kami terima sesaat lagi akan memberikan kata sambutan dan juga memberikan pandangannya terkait dengan peresmian stasiun Tanah Abang baru yang beberapa saat lagi kita akan saksikan bersama pada dan juga pemirsa. Baik Ikra, tapi bisa Anda bagikan juga informasinya. Anda ini sudah berada di stasiun Tanah Abang tentunya sejak pagi, dan tadi pun Anda menyampaikan bahwa Anda sempat berkeliling melihat langsung bagaimana fasilitas terbaru dari stasiun Tanah Abang. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ikra, bagaimana sebenarnya perbedaan antara gedung baru stasiun Tanah Abang yang saat ini, apa saja perbedaan mencoloknya? Ya, tentu jika berbicara terkait dengan perubahan dan perbedaan stasiun Tanah Abang sebelumnya dan saat ini ya, ini akan sangat dirasakan pada saat jam-jam sibuk ataupun jam masyarakat Oke, ketika baik Ikra. Berangkat kerja ataupun pulang. Oke, ditahan dulu Ikra informasi yang akan Anda sampaikan. Kita akan menyimak langsung pemirsa apa yang menjadi keterangan dari Presiden Prabowo Subianto di stasiun Tanah Abang Jakarta Pusat berikut ini. Kita saksikan bersama. Abang baru mengawali acara, laporan Menteri Perhubungan Bapak Budi Purwogandi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayahan, Menteri Sekretaris Negara, Gubernur Daerah Khusus Jakarta, Mensesnek, Seskap, dan Pak Biro Komunikasi, kemudian juga Pak Dirut PT KAI dan seluruh jajaran undangan yang berbahagia. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan bisa hadir, Bapak Presiden berkenan hadir pada acara peresmian Stasiun Tanah Abang baru, Bapak. Stasiun Tanah Abang baru merupakan salah satu stasiun terbesar dengan intensitas tertinggi di Jabodetabek. Peresmian Stasiun Tanah Abang baru ini diharapkan menjadi titik awal transformasi kereta api dalam melayani publik. Dapat kami sampaikan bahwa Stasiun Tanah Abang baru ini beroperasi bertahap mulai pada bulan Juni 2025, melayani rute KRL 5 tujuan, Kampung Bandan, Rangkas Bitung, Duri Tangerang, Manggarai Bogor Cikarang. Kapasitas penumpang stasiun Tanah Abang baru ini adalah semuanya total sekitar dari semula 141.000 menjadi 380.000 penumpang, Pak. Dari Januari sampai dengan Oktober 2025 telah melayani sekitar 63 juta penumpang KRL, sekitar 22% dari seluruh total penumpang KRL Jabodetabek. Luas bangunan baru ini sekitar 19.000 meter persegi di atas lahan 31.174 meter persegi. Jumlah peron ada 4, Bapak, kemudian ada jalur 6. Per peron bisa melayani satu serangkaian kereta api dengan 12 gerbong kereta api, Bapak. 12 gerbong tersebut per gerbongnya melayani kurang lebih 300 penumpang pada saat puncak.
Jadi kalau Bapak bisa bayangkan 300 itu seperti dengan 2 pesawat Boeing 737 Bapak. Jadi dalam memberangkatkan satu rangkaian itu kurang lebih sekitar 20 pesawat Boeing 737 kalau Bapak bisa bayangkan. Pembangunan hingga peresmian stasiun kereta api Tanah Abang melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian Menko Infrawil, kemudian daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Bappenas, Menseskap, Mensesnek yang telah membantu dari mulai pembangunan hingga peresmian stasiun Tanah Abang baru ini. Nilai proyek kurang lebih sekitar 380 miliar rupiah Bapak. Kemudian untuk harga tiket Bapak, pemerintah mensubsidi sekitar 60% dari harga tiket KRL Jabodetabek. Anggaran yang kami sediakan untuk subsidi tersebut adalah sebesar 1,7 triliun per tahun Bapak. Jumlah penumpang sampai dengan Oktober tahun ini adalah sebesar 280 juta penumpang yang dilayani Bapak. Demikian yang bisa kami laporkan, kiranya mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan dan juga meresmikan stasiun Tanah Abang baru ini. Demikian yang bisa dapat kami laporkan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, dilanjutkan penekanan tombol sirine dan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian stasiun Tanah Abang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Saudara Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Perhubungan Saudara Dudi Purwagandi, Menteri Sekretaris Negara Saudara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Saudara Angga Raka Prabowo, Gubernur DKI Jakarta Saudara Pramono Anung, Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Letnan Kolonel Teddy Indrawijaya, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia PT KAI Saudara Bobby Rashidin, beserta seluruh pegawai Kereta Api Indonesia, para petugas, masinis, seluruh staf pegawai yang saya hormati dan saya banggakan. Juga yang saya hormati para pengguna layanan perkeretaapian Indonesia, para tamu undangan, rekan-rekan pers media yang hadir. Tentunya kita selalu tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa Maha Besar bagi umat Islam Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas kesehatan, kedamaian yang diberikan kepada kita sekalian. Hari ini kita bersyukur kita dapat berkumpul di salah satu pusat transportasi dan perdagangan bersejarah di Indonesia untuk meresmikan wajah baru stasiun Tanah Abang baru. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi saya untuk hadir dalam acara istimewa ini. Saudara-saudara sekalian, kita dengar tadi manfaat daripada pelayanan kereta api, dan dalam beberapa hari ini saya berjumpa dengan pejabat-pejabat yang berurusan dengan kereta api, Menko Infrastruktur Saudara AHY, saya jumpa dengan
Direktur Utama PT KAI dan pejabat-pejabat lain. Tadi saya intensif dengan Menteri Perhubungan dan baru saja saya naik kereta api dari Manggarai. Ya. Saya sangat terkesan karena waktu saya muda memang saya naik kereta api terus. Saya ini orang yang paling suka dengan kereta api. Kereta api dan semua transportasi massal, ya, mass transit system itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat modern yang sangat-sangat strategis dan sangat vital. Kereta api Indonesia dengan semua sistemnya dilaporkan kepada saya mengangkut penumpang satu tahun 486 juta 486 juta penumpang naik sistem kereta api kita. Dan memang sistem kereta api kita ini akan menjadi fokus perhatian dari program pemerintah yang saya pimpin. Walaupun memang saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan. Karena pangan ini adalah yang paling strategis. Tidak mungkin ada negara kalau makan tidak ada. Dan tidak ada bangsa yang boleh tergantung dengan pangan dari negara lain. Tidak bisa. Konyol. Kalau ada pakar-pakar yang merasa dirinya hebat dan pintar mau meyakinkan kita bahwa kita boleh tergantung impor, itu menurut saya adalah pakar yang sesat pikirannya. Negara yang merdeka harus bisa menguasai, mengamankan dan memproduksi makannya sendiri. Untuk itu fokus. Alhamdulillah dengan cepat pemerintah yang saya pimpin, tim yang membantu saya berhasil. Kita produksi pangan tertinggi sepanjang sejarah Republik. Cadangan pangan kita sekarang terbesar cadangan sepanjang Republik Indonesia berdiri. Kita aman di bidang pangan dan terus akan kita amankan. Kita juga sekarang menuju swasembada energi. Perhitungan saya 4-5 tahun lagi kita bisa swasembada pangan. Sesudah itu tentunya kita harus amankan semua kekayaan kita. Dan kereta api akhirnya menjadi salah satu faktor membantu rakyat. Membantu rakyat menengah dan rakyat bawah. Kalau orang kaya dia bisa naik pesawat, dia bisa naik. Tapi rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar. Untuk Jabodetabek, Dirut PT KAI mengatakan harus membuat tambahan gerbong. Gerbong atau rangkaian? 30 rangkaian baru. Satu rangkaian butuh uang 9 juta dolar. Benar. Beliau ajukan. Totalnya 4,8 triliun. Benar. Saya setujui. Bahkan saya alokasi. Bahkan beliau ajukan 4,8 T. Saya setujui.
Tidak 4,8, 5T saya setujui. Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat, tapi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, dan saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya. Bisa berapa bulan, Direktur KAI? Berapa? Ini didengar loh. 6 bulan. Sudahlah, aku kasih 1 tahun, ya kan? Nanti dia stres, nggak bisa tidur, ya kan? Nggak, aku tenang aja. Kalau kau bisa 6 bulan, oke, tapi 1 tahun harus. Ini rakyat yang saksi ya. Jadi nanti ada tambahan 30 rangkaian baru. Saya tadi coba bersih, nyaman. AC, saya sering di luar negeri, kereta api kita ini tidak kalah dengan kereta api dimanapun. Jadi kita ini ya sebagai bangsa ya, cobalah kalau anak bangsa berbuat yang baik, yang hebat, yang dikagumi bangsa lain, yang ya kita juga hormati dan kita hargai gitu loh, ya. Rendah hati boleh, jangan rendah diri, ya kan? Ini luar biasa ini. Saya terima kasih saya diundang hari ini. Jadi kereta api kita akan kita perbesar di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi. Karena dengan kereta api biaya logistik akan turun, biaya ekonomi akan turun. Kita akan kompetitif, ya kan? Kesejahteraan akan meningkat. Jadi nanti saya kasih petunjuk ke Menko Infrastruktur ya. Rencanakan yang baik. Trans Sumatera Railway, Trans Kalimantan Railway, Trans Sulawesi Railway. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah, saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan, kita hitung, nggak ada masalah itu, ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab WUSH. WUSH itu semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation. Ada yang menyarankan, tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita pemerintah subsidi 60%, rakyat bayar 20%. Ya ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara. Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat nggak boleh dicuri, karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat. Jadi jangan khawatir, saya sudah sampaikan semua, saya sudah pelajari masalahnya.
Indonesia sanggup, dan itu wajar semuanya itu, ya. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja, ya. Bangsa kita kuat, bangsa kita kaya. Yang penting pemerintah sekarang tidak boleh lengah. Pemerintah tidak boleh dibohongi. Pemerintah tidak boleh membiarkan orang-orang yang mencuri kekayaan negara. Saya tidak akan ragu-ragu. Bersama tim saya, kita buktikan bahwa kita akan menghemat, kita akan menyelamatkan, kita akan mencari semua sumber-sumber kekayaan, dan kita akan kelola dan kita akan kembalikan untuk kesejahteraan rakyat. Saya kira itu dari saya. Saudara-saudara, selamat. Menteri Perhubungan, terima kasih. PT Kereta Api Indonesia, teruskan pengabdianmu kepada rakyat Indonesia. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu. Kalau di Jawa dulu panggilannya apa? Sepur, ya. Sepur. Tapi jaga kebersihan, ya. Rel-rel kereta api dijaga, keamanan, keselamatan, pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Tidak boleh ada kecelakaan lagi. Saya kira itu dari saya. Ini banyak sekali ini yang disiapkan. Ada 23 paragraf. Saudara mau dengerin 23 paragraf itu? Enggak usah ya. Yang penting Kereta Api Indonesia hebat. Pemerintah akan berjuang untuk rakyat. Enggak usah ragu-ragu, ya. Pemerintah sekarang bertanggung jawab kepada rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom salve, Santi 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 Om. Selamat berjuang, selamat bekerja. Terima kasih, merdeka. Selanjutnya, pernyataan peresmian dan prosesi penekanan tombol sirine. Baik, siap. Rame-rame kita. Mana gubernur? Ya. Oke, Menko. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini 4 November 2025, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Dengan ini, stasiun Tanah Abang baru telah diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak